Perkenalkan, kami dari kelompok 3D3TI ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai metodologi pengembangan perangkat lunak. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Saya sendiri Natasha Tambunan dengan NIM 42324009. Saya Trinis Lauren Lubis dengan NIM 42324007. Saya Monica Putri Lestari Panjaitan dengan NIM 42324008. Selamat menyaksikan. Metodologi pengembangan perangkat lunak. Yang pertama, waterfall. Metode waterfall melibatkan berbagai proses yang sistematis dan kompetensif. Sumber daya dan tahapan pengerjaannya dikumpulkan secara lengkap sehingga dapat mencapai hasil maksimal. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari metode ini. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan dari metode ini adalah melibatkan berbagai proses yang sistematis dan kompetensif. Sumber daya dan tahapan pengerjaannya dikumpulkan secara lengkap sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal. Yang kedua, mudah dimengerti sehingga baik digunakan oleh pemula, mudah untuk di-manage karena setiap fase memiliki variablesnya masing-masing dan proses reviewnya cepat untuk diimplementasikan. Untuk proyek dengan skala kecil di mana rekrutmen dapat dimengerti dengan baik, desain yang sederhana membuatnya mudah untuk ditesting dan dianalisis. Untuk kekurangannya, yang pertama, sistem dalam metode waterfall merupakan proses yang baku sehingga pengembangan sulit melakukan improvisasi. Itulah mengapa metode ini dianggap kurang efektif dan seringkali hanya dipakai dalam pengembangan perangkat lunak atau sistem berskala besar. Yang kedua, metode ini hanya cocok untuk proyek dengan rekrutmen yang sudah sangat jelas dengan detail rekrutmen yang bisa dideliver di awal. Metode ini tidak cocok untuk proyek maintenance atau proyek yang dalam jangka panjang yang tidak fleksibel. Yang kedua ada metode V-model. V-model adalah metode pengembangan linear unik yang digunakan selama siklus hidup pengembangan perangkat lunak atau SDLC. V-model berfokus pada metode mirip air terjun yang mengikuti tahapan langkah demi langkah yang ketat. Untuk kelebihannya, V-model yang menerapkan disiplin tingkat tinggi dan fase-fase dalam V-model diselesaikan satu persatu dapat bekerja dengan baik untuk proyek kecil di mana rekrutmen sangat mudah dipahami, sederhana dan mudah dipahami serta digunakan untuk memanage karena sifat kekakuan dari model dan setiap fase dalam siklus memiliki tujuan yang spesifik. Untuk kekurangannya, V-model memiliki risiko dan ketidakpastian yang tinggi apabila diaplikasikan untuk proyek-proyek besar, model yang tidak bagus untuk proses yang kompleks dan berorientasi objek, model yang buruk untuk proyek panjang yang berkelanjutan, tidak cocok untuk proses yang dimana rekrutmennya mudah sekali berubah, sangat sulit sekali untuk mundur ke fase sebelumnya. Tidak ada sistem yang dapat digunakan sampai satu siklus selesai. Yang selanjutnya, proses model. Proses modeling ini adalah sebuah representasi grafis dari proses bisnis atau workflow dan beragam aktivitas terkait di dalamnya. Kelebihan dari model ini yaitu meningkatkan efisiensi dari sebuah proses membuat setiap pekerja menjadi lebih produktif dengan menghemat waktu, memberikan transparansi dalam keseluruhan proses bisnis, menegaskan titik awal dan akhir dalam sebuah proses bisnis, memberikan konsistensi dan standarisasi terhadap proses bisnis perusahaan. Untuk kekurangan untuk model ini yaitu kemungkinan akan sulit memanfaatkan alat bantu atau peralatan dibandingkan dengan menggunakan bahasa pemrograman yang konvensional. Selain itu, terdapat juga masalah dalam hal kode sumber yang tidak efisien. Di samping ini, pemeliharaan sistem software besar yang dikembangkan oleh 4GT juga masih sedang dalam proses pengkajian. Yang selanjutnya, metode Agile. Metode ini adalah pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang menekankan pada fleksibilitas, adaptabilitas dan kolaborasi antara anggota tim serta pemangku kepentingan. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi resiko, dan menghasilkan produk berkualitas tinggi yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kelebihan dari metode ini yaitu keunggulan metode Agile juga terletak pada adaptasi dan kebebasan bagi pengembang untuk melakukan improvisasi. Tidak ada batasan baku bagi pengembang ketika ingin menerapkan ide-ide barunya dalam menjawab tantangan zaman. Kekurangannya yaitu tantangan terbesar akan dihadapi pengembang yang terus dipacu untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Tim pengembangan pun tidak boleh asal dipilih, harus solid dan sama-sama berkomitmen untuk kuat.
Yang selanjutnya adalah spiral model. Spiral model adalah salah satu bentuk evolusi yang menggunakan metode iterasi natural yang dimiliki oleh model prototyping dan digabungkan dengan aspek sistematis yang dikembangkan dengan model waterfall. Kelebihannya: estimasi biaya mudah, proses produksi yang cepat, menyediakan manajemen dan analisa risiko cepat, perubahan kebutuhan dan dokumentasi lebih mudah, penyelesaian proyek perangkat lunak mulai dari pembuatan hingga perubahan lebih sistematis. Kekurangannya adalah tidak cocok untuk proyek skala kecil, waktu relatif lama, membutuhkan best practice, pada tahap planning risiko cukup besar. Selanjutnya kita masuk ke UV model. UV model adalah kerangka kerja proses pengembangan yang digerakkan oleh kasus penggunaan berpusat pada arsitektur berulang dan incremental yang memanfaatkan UML Group Management Object atau OMG dan sesuai dengan SPAM OMG. UP berlaku secara luas untuk berbagai jenis sistem perangkat lunak termasuk proyek skala kecil dan skala besar yang memiliki berbagai tingkat kompleksitas manajerial dan teknis di berbagai domain aplikasi dan budaya organisasi. Kelebihannya adalah membantu anggota tim untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan risiko proyek yang terkait dengan klien melalui request management and review yang lebih berhati-hati. Metode ini cukup scalable sehingga cocok untuk berapapun jumlah tim atau proyeknya. Review berkala membantu untuk menjaga fokus dan meningkatkan transparansi bagi kedua belah pihak. Kekurangannya adalah proses development kompleks dan membutuhkan skill yang mendalam dari tim komponen, testing yang berkelanjutan meningkatkan kompleksitas dan hasil di mana banyak isu yang terjadi ketika fase testing. Selanjutnya perbedaan waterfall dan V-model. V-model dan waterfall keduanya adalah model pengembangan perangkat lunak berurutan, tetapi keduanya berbeda dalam pendekatan dan tingkat fleksibilitasnya. Waterfall mengikuti pendekatan linear dan berurutan di mana setiap fase diselesaikan sebelum beralih ke fase berikutnya. Model ini cocok untuk proyek dengan persyaratan yang terdefinisi dengan baik dan pemahaman yang jelas tentang produk akhir. Di sisi lain, V-model menekankan proses verifikasi dan validasi dengan menyelaraskan setiap fase pengembangan dengan fase pengujian yang sesuai. Ini adalah model yang lebih berulang yang memungkinkan deteksi dini dan resolusi cacat. Sementara model air terjun atau waterfall kaku dan tidak memungkinkan banyak fleksibilitas atau perubahan setelah fase selesai. V-model menawarkan lebih banyak fleksibilitas dan memungkinkan penyesuaian selama proses pengembangan. Yang selanjutnya perbedaan waterfall dan agile. Metode waterfall mengikuti urutan tegas berurutan sementara agile tidak. Saat menggunakan waterfall, kita harus menyelesaikan tugas kita saat ini terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tugas berikutnya. Sedangkan dengan agile, kita tidak mematuhi urutan berurutan. Kita bisa mulai dari akhir dan bergerak ke awal jika tentu saja secara teknis memungkinkan. Dengan waterfall, kita harus memetakan setiap detail proyek besar kita. Sedangkan dengan agile, kita tidak membutuhkan semua itu. Kita bisa melompat langsung ke medan perang dan membuat penyesuaian di sepanjang jalan. Berikut adalah pembagian tugas kami. Referensi yang kami gunakan adalah sebagai berikut. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Dadah.